Jadi dalam pelaksanaan tugas saya di Komite 3, memang dari sejak kami dilantik tanggal 1 Oktober tahun 2019, dari beberapa sidang-sidang, baik itu yang bersifat sidang rapat-rapat komite, khususnya Komite 3, dan juga sidang paripurna yang sebelumnya. Dalam sidang paripurna ini diawali dengan rapat Panmus, dan kebetulan saya duduk di panitia musyawarah, itu selalu saya ikuti. Nah, termasuk juga dalam masa reses kami melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kami tadi. Misalnya di bidang pendidikan, kami selalu melakukan monitoring, pengawasan terhadap pelaksanaan pendidikan di daerah. Apalagi sekarang ini yang paling mendesak sekarang ini untuk kita bahas ini adalah berkenaan dengan pendidikan yang tadinya dilakukan secara daring. Nah, ada SKB 4 Menteri yang menyatakan pendidikan itu bisa secara tatap muka. Walaupun sebelum diputuskan pendidikan secara tatap muka, tidak harus juga. Jadi ini bukan ditentukan oleh pusat, tapi ditentukan oleh daerah. Daerah pun dari provinsi ke kabupaten atau wali kota, dari kabupaten terus turun lagi ke ke sekolah yang bersangkutan, dan ke komite dan ke orang tua. Nah, bila mana orang tuanya tidak setuju, komite tidak setuju, dan sekolah juga berkeberatan, jadi pendidikan secara tatap muka ini jelas belum bisa dilaksanakan. Berdasarkan keputusan rapat kami kemarin di Komite 3, jadi kami memang merekomendasikan kiranya pendidikan tatap muka itu jangan dulu dilaksanakan karena kondisi pandemi COVID ini yang semakin meningkat di beberapa wilayah. Itu di bidang pendidikan. Nah, yang kedua, di bidang kesejahteraan sosial, memang saya sudah sering melakukan kegiatan-kegiatan sosial seperti memberikan sembako. Karena sebagaimana diketahui, dengan adanya pandemi COVID ini, khusus di Bali, sangat terdampak, yaitu di bidang ekonomi, karena kami di Bali itu hidup dari pariwisata. Nah, karena terdampak di bidang ekonomi, sehingga banyak masyarakat Bali yang sangat berat dalam menjalani kehidupan kesehariannya, maka beberapa kali kami sudah memberikan bantuan sembako, baik itu di kalangan-kalangan tertentu, maupun misalnya disabilitas, kalangan perempuan, anak-anak, dan sebagainya, juga ke kalangan umum, termasuk di dalamnya di sini adalah kalangan-kalangan keagamaan tanpa memandang dari agama pun manapun juga. Dan di samping itu juga yang paling penting kami di bidang kesehatan. Di bidang kesehatan ini memang perlu saya sampaikan bahwa sangat intensif kami mengadakan pengawasan monitoring berkaitan dengan beberapa hal, termasuk yang terbaru ini yaitu berkaitan dengan vaksin untuk menangani pandemi COVID-19 ini. Nah, kami memang di media sudah menyampaikan supaya berhati-hati di dalam memberikan vaksin. Karena vaksin ini harus mendapatkan persetujuan dari BPOM. Yang kita utamakan di sini adalah keselamatan masyarakat, keselamatan rakyat yang kita utamakan di sini. Nah, itu di bidang kesehatan, begitu juga di bidang keagamaan dan pendidikan. Memang kami juga khusus di bidang keagamaan pendidikan itu mengupayakan dan juga mengusulkan, termasuk juga dalam hal ini berbicara dengan pihak Kementerian Agama dan juga para termasuk di sini adalah Kanwil, bagaimana kita mengupayakan tenaga-tenaga pendidik yang kompeten di bidang agama itu sendiri. Karena itu permasalahan pokok kita sekarang ini, kekurangan tenaga pendidik, khususnya tenaga guru. Lebih khusus lagi guru agama. Nah, ini memang ada jalan keluarnya, itu ada PPPK. Nah, walaupun para honorer itu di atas 35 tahun dari hasil rapat kami kemarin, karena tidak bisa dia diangkat menjadi PNS, maka dia bisa memakai jalur PPPK.
Nah, ini kita upayakan supaya bisa diimplementasikan di daerah, khususnya daerah kami adalah di daerah Bali. Nah, sedikit mengenai pariwisata memang sangat berdampak. Mungkin sekarang sudah puluhan triliun devisa kita hilang berkenaan dengan pandemi ini. Nah, dari devisa yang hilang ini, dan yang paling merasakan itu adalah para pelaku pariwisata. Para pelaku pariwisata mulai dari para pekerja pariwisata sampai pengusaha pariwisata. Memang pemerintah sudah memberikan dana stimulus terhadap para pengusaha pariwisata. Cuman harus dipikirkan di sini, sebetulnya pariwisata itu bukan hanya hotel, bukan hanya restoran, tapi justru para wisatawan yang datang ke sini adalah daerah tujuan wisata yang paling diperlukan. Daerah tujuan wisata ini yang paling diperlukan. Nah, sedangkan menurut pengamatan kami, sampai sekarang belum ada satu bantuan yang cukup signifikan ke daerah tujuan wisata. Hotel-hotel dan restoran sudah, tapi daerah tujuan wisata sebagai sasaran kunjungan wisatawan itu ke Bali, nah itu tampaknya belum mendapatkan perhatian sebagai mana mestinya. Mereka ke sini kan tidak hanya di hotel dan restoran, mereka di sini perlu melihat objek-objek wisata. Nah, inilah yang memang perlu harus menjadi perhatian kita. Di samping juga untuk pekerja pariwisata, dan saya memang mengusulkan supaya pekerja wisata mendapatkan semacam bantuan langsung tunai atau bantuan sosial tunai, BST maupun BLT. Karena tidak cukup hanya diberikan semacam pendidikan, semacam apa itu tidak cukup. Karena mereka sudah mempunyai keahlian, mereka sudah mempunyai skill mereka. Tidak perlu lagi sebetulnya diberikan pendidikan-pendidikan lain lagi. Tapi yang diperlukan mereka untuk menyambung hidupnya itu adalah BLT maupun BST. Jadi mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Om Santi 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 Om.